Salam keluarga terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi di malam hari ini di ibadah rumah tangga untuk Rabu 21 Oktober 2020. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu. Malam hari ini kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu, maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicabai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pembacaan kita ini dari SBU Malam diberi judul Yesus Imam Besar Agung. Kalau lembaga Alkitab tadi yang kita baca memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Nah, imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah. Nah, imam pertama yang diurapi Tuhan adalah Harun dan keturunannya. Kita dapat melihat dan membacanya pada Keluaran pasal 28 ayat 1 dan di Keluaran pasal 29 ayat 7, juga dalam Imamat 16 ayat 1 sampai dengan 34. Nah, imam adalah sebagai perantara Allah dengan umatnya untuk memenuhi tuntutannya agar memperoleh pendamaian atas dosa yang sudah mereka lakukan, baik secara pribadi maupun dosa umatnya. Nah, sekalipun imam adalah orang yang tinggi derajat rohaninya, tetapi mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, peribadahan pada zaman Musa itu berlangsung dalam kemah pertemuan. Pada zaman Salomo, peribadahan berpindah ke dalam bait suci, yaitu di Yerusalem. Nah, tabut perjanjian pun ikut dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus ini hanya imam besar yang dapat masuk ke dalamnya. Imam besar mengepalai kepala mahkamah agama. Nah, pada masa-masa berikutnya, bait suci dihancurkan. Pertama oleh Nebukadnezar, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Umat Israel beserta perlengkapan bait suci diangkut ke pembuangan. Nah, pada tahun 525 sebelum Masehi, bait suci dibangun kembali, yaitu pada zaman Raja Kores, raja orang Persia. Kita dapat melihatnya pada Esra 1 dan pada Esra 2. Nah, pada tahun 70 Masehi,
Bait suci dihancurkan kembali oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Titus. Nah, sejak saat itu sampai sekarang bait suci tidak dibangun kembali. Nah, Harun menjadi imam besar pada zaman Musa, sedangkan Kayafas menjadi imam besar pada zaman Yesus. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Harun adalah Harun sudah membuat patung lembu emas untuk disembah, sedangkan Kayafas melakukan penghujatan terhadap Yesus. Nah, imam besar yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah melakukan dosa. Ia berbeda dari imam-imam besar lainnya. Imam yang lain mempersiapkan persembahan untuk korban pendamaian atas kesalahan, atas dosa yang sudah diperbuat. Setiap kali melakukan kesalahan bagi dirinya sendiri ataupun kesalahan umat. Nah, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban pendamaian sekali untuk selama-lamanya. Ia telah melintasi semua langit dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga turut dicobai. Ia juga mengalahkan alam maut agar kita memperoleh keselamatan. Maka sebagai orang yang percaya, mari kita menghampiri tahta karunia agar kita menerima rahmat dan anugerah. Pada waktunya nanti kita pun akan mendapat pertolongan. Apa yang dilakukan Yesus sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Harun. Dia adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta maha besar Bapa di sorga dan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Di dalam Ibrani 5 pasalnya yang ke-9 sampai ke-10, di situ dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah renungan kita untuk malam hari ini. Mari kita membawa kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, menghadap ke tahta kasih karunia, menghadap kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangannya. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, sapaan firman-Mu di malam hari ini. Biarlah membawa perubahan iman, menambah iman percaya kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, juga untuk seluruh dunia. Di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan, Kau tetap jaga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati tangan-tangan para medis ya Tuhan dalam merawat para pasien. Juga tetap Kau jaga kesehatan mereka. Kau tetap juga bantu dan menyemangati para pasien yang mengalami sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, buat Bapak Presiden juga para menterinya. Juga kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin daerah sampai yang ke pelosok. Kiranya Kau bantu mereka dalam tugas pekerjaan mereka, agar mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab, juga penuh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kau tetap jaga gereja-Mu ya Tuhan. Juga Kau berkati para gembala-Mu ya Tuhan, para pendeta, para presbiter, juga para pengurus-pengurus pelkat, juga pengurus-pengurus komisi. Kau tetap bantu mereka ya Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh.
Kau tetap berkati makan, minuman, obat, juga tangan-tangan kasih yang merawat mereka. Tetap Kau jaga kesehatan mereka ya Tuhan dalam merawat orang-orang terkasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, GPIB Maranatha Subang beserta jemaatnya, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau berkati Bapa sebagai kepala rumah tangga, Kau berkati Ibu sebagai ibu rumah tangga di dalam tugas pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kau berkati ya Tuhan. Kau juga berkati anak-anak terkasih dalam tugas pekerjaan mereka, juga dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Kau tetap jaga dan menyertai. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala rencana-rencana yang telah dirancanakan oleh gerejamu ya Tuhan. Kiranya segala rencana-rencana yang sudah disusun biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah segala doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, keluarga terkasih dalam Kristus, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.